Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah analisis dan perancangan berorientasi objek dan rekan-rekan sekalian yang kami hormati. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan dokumentasi sistem informasi klinik kami, yaitu MyKlinik CI4. Yang dimana MyKlinik C4 ini adalah sistem informasi klinik berbasis website yang dibangun dengan framework Codeignitor 4. Tujuan utamanya itu adalah untuk mentransformasi pelayanan manual menjadi digital. Jadi sistem ini akan mengintegrasikan pengolahan data pasien, dokter, perawatan, obat, produsen, dan juga keuangan secara terpusat untuk meminimalisir kesalahan pencatatan dan meningkatkan efisiensi. Selanjutnya tentang use case diagram dan penjelasan aktor akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke use case diagram, di mana di sistem MyKlinik CI4 ini memiliki 3 aktor utama. Yang pertama itu ada admin, kemudian ada dokter, dan selanjutnya itu ada kasir. Nah, di setiap aktor ini memiliki fungsi tersendiri sesuai hak aksesnya. Nah, sebelum kita dapat mengakses fitur apa saja yang ada di MyKlinik C4 ini, semua aktor wajib melakukan login terlebih dahulu dengan memasukkan username dan password yang telah terdaftar di MyKlinik C4 ini. Nah, setelah berhasil login, masing-masing pengguna itu dapat mengelola profil pribadinya. Nah, terus use case ini mencakup pengelolaan data perawatan, kemudian ada data pasien, terus ada data dokter, data obat, data produsen, dan data keuangan yang masing-masing dengan fungsi melihat, menambah, mengedit, dan menghapus sesuai dengan role penggunanya. Selanjutnya untuk user story, saya kembalikan ke Ulia. Baik, berdasarkan kebutuhan setiap aktor yang dijelaskan oleh rekan saya yang tadi, kami menyusun user stories yang akan menjadi acuan pengembangan fitur. Jadi secara total ini terdapat 19 user story yang terbagi dalam 3 kelompok aktor, yaitu admin, dokter, dan juga kasir. Dari jumlah tersebut, 13 user story ini berprioritas tinggi seperti login dan juga pengolahan data inti. 5 user story-nya itu berprioritas menengah dan 1 user story-nya itu berprioritas rendah. Selanjutnya tentang masalah ERD akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian ERD atau Entity Relationship Diagram yang menggambarkan relasi antar tabel dalam database-nya, sorry. Nah, di sini entitas utama dalam sistem ini meliputi users, kemudian dokter, pasien, obat, produsen, registrasi perawatan, pemberian obat, pemberian tindakan, dan keuangan. Misalnya, satu pasien dapat memiliki banyak registrasi. Eh, satu, re- satu registrasi perawatan ditangani oleh satu dokter. Nah, terus dari satu registrasi perawatan dapat tercatat pemberian obat maupun pemberian tindakan yang nantinya menghasilkan catatan keuangan, dan relasi-relasi ini tuh akan memastikan seluruh data klinik yang saling terintegrasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian kelas diagram. Nah, di kelas diagram ini menggambarkan struktur kelas pada sistem berdasarkan pendekatan object-oriented programming. Nah, kami memiliki beberapa model utama seperti produsen model, kemudian ada obat model, ada dokter model, terus ada pasien model, ada keuangan model, perawatan model, pemberian obat model, dan pemberian tindakan model. Nah, masing-masing ini mempresentasikan tabel database beserta atribut dan metodenya, seperti metode search eh, dan get fresh code. Model-model ini juga digunakan oleh controller seperti dokter, pasien,
obat, produsen, perawatan, dan keuangan yang seluruhnya mewarisi dari base controller. Nah, setiap controller memiliki metode standar CRUD seperti index, create, save, edit, update, dan delete sesuai prinsip POP yaitu inheritance dan encapsulation. Nah, selanjutnya untuk objek diagram akan dijelaskan oleh rekan saya Pota. Baik, saya akan menjelaskan tentang objek diagram. Objek diagram menggambarkan contoh konkret dari kelas diagram dalam bentuk instance nyata. Misalnya, kami menampilkan objek pasien bernama Wira Jarwarajata yang menjalani perawatan rawat inap di Poliklinik Tumbuh Kembang Anak. Ditangani oleh Dr. Dwi Kuswoyo. Dari perawatan tersebut tercatat pemberian obat berupa paracetamol 500 mg yang diproduksi oleh produsen Kimia Farma, serta pemberian tindakan berupa konsultasi dokter. Seluruh transaksi ini kemudian tercatat dalam objek keuangan dengan status pembayaran lunas. Selanjutnya, sequence diagram akan dijelaskan oleh teman saya, Ulia. Baik, selanjutnya itu ada sequence diagram. Di sini menjelaskan alur interaksi antara objek dari waktu ke waktu untuk setiap proses. Contohnya pada proses login yang ini, aktor itu akan memasukkan username dan juga password pada halaman login. Kemudian nantinya itu sistem akan memanggil controller cout untuk memeriksa kredensial ke model imout, lalu akan mengembalikan ke user dan role, sebelum akhirnya mengarahkan pengguna ke halaman beranda. Jadi pola serupa ini kami terapkan pada proses pengolahan data perawatan, dokter, pasien, obat, produsen, dan juga keuangan, di mana alurnya itu akan konsisten. Selanjutnya tentang activity diagram akan dijelaskan oleh teman saya, Pota. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan activity diagram. Activity diagram menggambarkan alur proses bisnis dari sudut pandang pengguna. Untuk proses login, alurnya dimulai dari membuka tampilan login, memasukkan username dan password. Sistem memvalidasi data jika valid, pengguna diarahkan ke beranda. Jika tidak valid, pengguna diminta memasukkan ulang. Untuk proses pengelolaan data seperti data perawatan, dokter, pasien, obat, produsen, dan keuangan, alurnya serupa. Pengguna login, memilih menu terkait, melihat daftar data, lalu memilih aksi, mengisi form tambah data, mengubah data, atau menghapus data dengan konfirmasi, hingga akhirnya data berhasil disimpan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang desain interface. Kami tampilkan rancangan antarmuka atau UI UX dari sistem MyClinic CI 4. Halaman pertama adalah halaman login dengan tampilan profesional bertema medical portal. Setelah login, pengguna akan melihat halaman daftar dokter yang menampilkan data dokter beserta NIP, nama, izin praktek, dan nomor HP, lengkap dengan tombol untuk menambah data baru. Kami juga merancang halaman tambah dokter dengan form upload foto dan data praktik dokter, halaman daftar pasien, dan tambah data pasien dengan informasi lengkap termasuk kontak darurat, halaman daftar perawatan, dan tambah registrasi perawat untuk mencatat kunjungan pasien, halaman daftar obat dan tambah data obat, serta halaman keuangan untuk mencatat transaksi pembayaran. Seluruh desain ini sudah kami buat dalam bentuk prototipe interaktif di Figma. Baik, berdasarkan hasil presentasi kami, kesimpulannya itu MyClinic CI4 ini telah berhasil mengintegrasikan proses administrasi klinik secara digital. Demikian presentasi dari kelompok 11, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan fitur admin di dalam webnya. Yang pertama kita masukkan username dulu, username admin. Kemudian selanjutnya kita masukkan passwordnya. Setelah berhasil login, di sini kita bisa melihat apa saja yang ada di admin. Yang pertama ada home, ada pasien, ada transaction, ada recapitulation, profile, dan logout. Nah, kalau di home ini ya seperti pada umumnya beranda biasa. Kemudian kita lanjut ke bagian pasien. Nah, di halaman pasien ini admin dapat melihat seluruh daftar pasien yang ada di dalam sistem beserta informasi seperti ID, kemudian nama, kemudian ada date, tanggal lahir, dan alamat mereka. Nah, selain itu admin juga di sini bisa memanage setiap pasien. Ini ya bisa memanage setiap pasien, misal mau diganti jadi pasien Z, save change, dan terganti menjadi pasien Z. Nah, selanjutnya di sini selain itu juga admin bisa menambahkan pasien dan lain sebagainya. Selanjutnya di sini kita masuk ke dalam fitur transaksi. Nah, di sini admin bisa melihat semua data transaksi pembayaran pasien. Terus setiap baris itu menampilkan ID transaksi, terus ada biaya kunjungan, kemudian ada biaya obat, kemudian ada total biaya. Terus admin juga bisa memperbarui status pembayaran dari setiap transaksi. Terus di sini juga terdapat 2 kolom status. Ada visit paid untuk pembayaran biaya kunjungan, pembayaran kunjungan rumah sakit, terus medicine paid untuk pembayaran dari biaya obat apotek gitu. Nanti adminnya tinggal centang-centang aja kalau udah selesai. Itu kondisional sesuai sama yang sudah dilakukan. Lalu admin juga bisa save. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam fitur recapitulation. Nah, di fitur ini admin bisa membuat rekap keuangan bulanan. Admin cukup memilih bulan, misal pilih bulan Januari, kemudian klik send recapitulation. Setelah itu tunggu dan send recapitulation sukses begitu. Nah, selanjutnya di bagian profile, di menu profile ini menampilkan bahwa informasi bahwa pengguna yang sedang login ini atau saya adalah admin rumah sakit. Nah, di sini juga ada tersedia tombol logout untuk keluar dari sistem. Jadi nanti secara keseluruhan admin di web My Clinic atau My Hospital ini tuh adminnya itu bisa bertanggung jawab untuk mengelola data pasien, memantau dan mengupdate status pembayaran transaksi, serta membuat rekap keuangan bulanan begitu. Mungkin saya dari fitur admin, user admin.